sari tilawah. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i waz dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menciptakan orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dari surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah fi kitabil karim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga adalah sambutan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ketua Madrasah Diniyah kepada Al-Ustadz Ahmad Yulianto MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Doa Bu Eti ya, Bu Eti ya, Bang Wata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الذي قال في كتابه الكريم وفي حديثه الكريم لا تدغبوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل للمسلمين أن يهجروا أخوه فوق ثلاث ليال. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk memulai dan membismillahkan kembali proses KBM di Madrasah Diniyah Darussalam. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka oleh Allah akan dipahamkan permasalahan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Niki sebenarnya lek formal kita nggak enak ya. Gak biasa formal gitu. Oke, niki yang pertama Bapak Ibu. Pertama kami dari lek bahasane biasanya pengurus di Madrasah Diniyah kita pakai terminologi khudama gitu. Jadi kami semua di pengurus Madrasah Diniyah Darussalam menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin jika selama 1 semester perjalanan di Madrasah Diniyah Darussalam masih ada kurang A, B, dan C-nya. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan program KBM di Diniyah Darussalam. Yang pertama adalah insya Allah besok program KBM akan sudah kita mulai kembali. Jadi nanti kelas ini nanti akan dipakai oleh kelas berapa? Oh, kelas ula. Nanti kita akan gilir kelas ini agar semua bisa memakai. Tapi memang kelas ula sejak awal diniatkan di sini. Nanti tapi juga kelas Pramadin juga akan kita tetap kita gilir. Jadi insya Allah besok habis maghrib kita niatkan, kita bismillahkan kembali Bapak Ibu anak-anaknya baik yang di Pramadin, di Madin Ula dan di Madin Wusta untuk bisa kembali masuk di KBM. Jadi besok kelas Ula di sini dan yang lainnya sebagaimana yang telah berjalan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan banyak yang bertanya tentang Madin. Apa sih bedanya Madin ambek TPQ ambek program tahfidz gitu ya. Walaupun juga di Madin Darussalam juga nggak jelas juga, tahfidznya juga ada, kemudian Qurannya juga ada gitu gitu. Tapi alhamdulillah perlu saya sampaikan Madin itu sebagaimana yang kami dapatkan dari guru-guru kami, dari Lirboyo, dari Sidogiri, dari Darussalam Ngontot ya. Perbedaan Madin dengan yang lainnya adalah Madin itu adalah semangatnya adalah tafaqquh fiddin. Jadi memperdalam permasalahan agama yang diantara programnya adalah belajar Al-Quran dan tahfidzul Quran. Itu salah satu programnya. Jadi poin utamanya adalah memahami kandungan dari Al-Quran lewat pemahaman para ulama. Jadi jika banyak bertanya apa beda dari Madin, kemudian TPQ dan lain sebagainya, jadi fokus Madin kita adalah di tafaqquh fiddin. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah maka akan dipahamkan permasalahan agama. Tapi alhamdulillah kita juga ada program TPQ yang dinahkodai oleh Bu Ida, juga ada Madin Ula dan Madin Wusta, kemudian juga ada program tahfidz gitu. Jadi program tahfidz mungkin belum kita minggu-minggu ini belum bisa kita mulai karena ustadznya baru nikah. Kemarin kita chat kayaknya masih minta 2 minggu tidak kembali ke Malang kayaknya Mas. Untuk Ustadz Fadil. Dan nanti kalau memang yang ada Mas Dimas atau mungkin nanti yang dari MK Jombang jadi ke sini ikut bantu Mas Rifki karena Mas Halim sudah kundur ya. Nanti kalau memang kundur ke Madura. Nanti kalau memang jadi dari Jombang jadi ke sini ya, mungkin nanti program tahfidz akan segera bisa kita mulai kembali ngoten nggih. Jadi nanti akan dipersilahkan monggo nanti untuk ibu-ibu setelah ini kita diskusi gitu. Jadi karena beberapa ada yang tanya tahfidz
dan tahfidz kayaknya kalau ditaruh malam ada banyak benturan. Nanti silakan setelah ini kita ngobrol santai mawon kali mak ngoten nggih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah insya Allah di semester 2 ini nanti akan kita akhiri di bulan Maulid, dan nanti di masing-masing level nanti akan ada ujiannya. Karena Madin itu berjenjang, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi tentu saja ujiannya nanti akan kita samakan dengan level di setiap levelnya. Jadi nanti akan kita sampaikan di praula ujiannya hanya 2 di ula. Nanti hafalan abdaubis dan tes tulis. Nah, gitu ya. Nanti di program Madin Wusto, Madin yang akan kita diskusikan setelah ini, Madin yang perlu sangat kita perjuangkan karena memang yang sudah sangat jalan di Madin Ula dan Pramadin. Di Madin Wusto nanti kita butuh kesepakatan bersama bagaimana jalannya Pramadin, karena baik dari pengurus Madin kemudian Dewan Asatid kan niate melayani gitu. Jadi kita sudah meniatkan sejak awal menjadi pelayan ilmu dan para pencari ilmu. Nggih punika bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari pengurus Madin mohon maaf sebanyak-banyaknya jika selama 1 semester ini banyak sekali kekurangan di A, B, dan C-nya, dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. 1 semester kita sudah punya gedung baru. Tentu saja ini saya yakin uangnya Bapak Ibu semuanya nih. Dan semoga nanti kalau nanti Madinnya semoga bisa berkembang, nanti kita bisa menambah kelas-kelas yang baru. Oke, matur suwun Bapak Ibu, punika yang bisa kalau sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, ada yang dipertanyakan, kita masih punya waktu setengah jam sebelum Isya. Jadi nyantai mawon sambil ngobrol-ngobrol. Jika ada yang ditanyakan perihal Madin, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, masih tanya jawab. Monggo. Jika ada Ibu, mboten dingin Mbak? Adem Mbak? Mboten. Baik ya. Wonten tanglet. Oh gitu. Apa iku lali? Oh tahfidz nggih. Kita yang tahfidz itu sekarang ada 5 orang. Ada 5 orang. Karena tahfidz itu kita malam hari, ya beberapa kemarin malam hari itu kan karena habis Madin habis Madin ada yang mengusulkan untuk diganti. Ya kalau mau diganti ya kita kesepakatan saja gitu aja. Karena insya Allah ustadz-ustadznya nanti kan kalau nggak di rumah ada yang manggon di sini atau di Mbak Rohmah kan nanti ya. Yang Ustadz Fadil itu di Mbak Rohmah. Entah sudah nikah tetap di sana Mbak? Oh ya nanti bangunkan rumah sendiri lah Mbak. Oh gitu. Kemarin ada yang ngobrol untuk yang jika memang di Pramadin atau yang di Madin Ula berkenan anak-anak Bapak Ibu ikut program tahfidz, maka nanti mungkin tahfidznya akan ditaruh di sebelum maghrib. Jadi setengah jam sebelum maghrib. Untuk yang Pramadin dan Madin Ula, karena kan jam 1 sudah pulang atau jam 2 setengah 3 sudah pulang. Jadi nanti jam 5 sampai setengah 6 pratahfidz, kemudian nanti habis maghrib sampai Isya, kemudian melanjutkan di madrasah diniyahnya. Nah itu. Nah nanti untuk yang program di Madin Wusto, yang program untuk apa? Untuk tahfidz, nanti biar teman-teman ngobrol dengan ustadznya. Tapi waktu yang sudah kita tentukan adalah hari Senin dan hari Jumat setelah Isya.
paham kalau sebelum Gitu. Tapi nggih ngoten hanya setengah jam. Setengah jam ngoten. Guys, anak-anak itu kan biasanya kalau anak kecil kalau nggak ada anak dan Java kan sudah standby di sini. Menurut Java dan mereka mesti sudah datang di sini. Kalau ada ustaz yang di sini standby, jadi dari takut sambil nunggu malam. Nah kemarin sih setelah ada Mas Dimas nih yang baru di rumah itu juga sudah 30 juz. Sudah 2 bulan ini ya ngewangi IT gitu. Karena anak IT ya kemarin sudah saya obrolkan untuk bisa bantu di tahfidz. Oke, jadi Mas Dimas itu sudah 30 juz. Kemudian satunya yang kemarin itu dari MG juga. Itu karena berhubungan dengan Mas Halim keluar. Tapi belum kita obrolkan dengan yayasan, dengan musola, gitu ya. Apakah masih bisa nambah 1 orang? Nah, nanti biar bantu di musola sama di Madin di tahfidznya gitu. Tapi belum. Yang satunya ini belum kita obrolkan belum. Oke, Ibu wonten malih. Mbak Ririn. Oh ya Pak Marjono. Iya Pak. Iya mana ya? Oh ya, mari kita mulai. Ya. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu, ini juga ada perbedaan di kurikulum kita nggih, antara yang di TPG, yang Pramadin itu. Pramadin itu memang khusus untuk pembacaan Al-Qur'an. Jadi nanti 4 hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Pramadin itu ngaji di UMI, nggih. Ngaji pakai UMI, kemudian di hari Senin itu nanti akan ada penambahan program fasolatan. Jadi untuk doa-doa, sholat, bersuci, ngerti nggih? Itu yang Pramadin. Nah, kemudian yang di Madin Wusto, di Madin Ula itu nanti 15 menit sebelum KBM dimulai akan diadakan pembacaan Al-Quran. Jadi nanti 5 ayat sampai 7 ayat 1 lembar setiap hari di Madin Ula. Jadi 15 menit sampai 20 menit sebelum KBM kitab, karena Madin itu identik dengan kitab nih. Nanti maka 15 sampai 20 menit akan ada pembacaan khusus perihal Al-Quran. Nah, ini perbedaan antara Madin dengan di TPG-nya. Oke, selamat datang Mas Ana. Wali santri. Wali santri. Waalaikumsalam. Oh nggih. Yang Pramadin itu setiap hari Senin nanti akan ada penambahan jadi Pramadin Selasa sampai Jumat nanti niku di UMI nggih. Nantinya di hari Senin nanti akan ada materi khusus perihal tata cara sholat mulai bersucinya sampai nanti sholatnya. Ngoten. Ada pengajaran sendiri kan? Boten nggih Pramadin. Nggih Pramadin. Kalau ibu-ibu kan sampun kali Bu Eti wonten anunya. Mungkin dijelaskan lagi, ada beberapa yang belum paham Pramadin itu kelas yang mana, terus tausiah mana. Oh ngoten. Iya. Pramadin itu yang mana? Oke. Nggih, Pramadin itu TPG. Jadi yang kelas 1, 2 jadi TK ya kelas 1 dan kelas 2.
Nah, itu nanti fokusnya di Al-Qur'an nggih. Jadi Selasa sampai Jumat itu fokusnya di Al-Qur'an, kemudian di Seninnya fokus untuk ubudiyah. Jadi hafalan sholat dan toharoh. Ya. Kemudian nanti untuk semester ini ya, nanti semester depan pasti akan berubah lagi. Ya, karena terus akan dirubah. Kemudian untuk yang Madin Ula itu 4 tahun. Jadi setelah Qur'annya selesai, baca Qur'annya ya, latihan baca Qur'an. Jadi di tahqiqnya, membenarkan makhrajnya dan kelancarannya selesai di TK, kemudian kelas 1 dan kelas 2 selesai. Kalau kurikulum idealnya gitu memang. Nah, nanti di kelas 3 sampai kelas 4 fokusnya sudah di pemahaman kitab. Seharusnya gitu seharusnya, tapi kan kita tidak berangkat dari ideal kan kemarin kita ya. Jadi ya pokoknya kita jalankan dulu tapi kita tatap pelan-pelan. Nah, yang kelas 3 sampai kelas 4 nanti di Madin Ula. Itu fokusnya memang sudah fikihnya nggih pakai kitab, kemudian studi Quran hadisnya juga pakai kitab, tauhidnya pakai kitab, bukan kitab pakai bahasa Indonesia gitu, tapi pakai bahasa Arab memang. Ya. Nah, nanti sebelum 15 menit atau sampai 20 sebelum KBM, nah, nanti akan didrill Qurannya. Nah, gitu. Ya, ngaten. Ya, dan tanya soal pakai metode apa? Yang di Pramadin apa? Yang Ula nanti ikut Al-Qolam, Bil Qolam, karena yang anu siapa? Sarifki. Nggih, seharusnya yang ideal kan memang kalau Umi dari awal sampai akhir konten ya. Nah, itu memang sangat ideal itu. Ya, semoga nanti kita bisa gitu nggih. Kita masih ngikutin tenaga pengajar dari sidang. Nggih, tapi nanti yang tahfidz juga kita beda. Jadi nanti yang Pramadinnya pakai Umi, yang di Madin Ulanya pakai Bil Qolam. Kan yang punya serat Bil Qolam Ustaz Rifki. Serat Bil Qolamnya dari Basori, kemudian sampai Rasulullah itu hanya Mas Rifki. Ya. Saya juga tidak tahu. Nah, kemudian yang tahfidznya itu kita ngiblatnya ke MQ Jombang, Madrasatul Quran. Kalau MQ itu hampir mirip sama Kudus, ya hampir mirip dengan Umi, dengan mana satunya lagi Kiroati. Nah, itu hampir mirip. Ngaten kalau MQ. Nah, nanti kalau yang wusto itu SMP sama SMA. Nah, seharusnya yang wusto itu di SMP. Nah, kalau yang aliyah itu ada sendiri aliyah. Jadi wusto 2 tahun, kemudian aliyah 2 tahun gitu. Itu yang ideal. Tapi kita memang kita masukkan dulu sembari kita tata kurikulumnya gitu. Nah, nanti yang di wusto itu pasti levelnya pasti sudah ya lebih sudah ada tafsirnya, sudah ada teologinya, tauhidnya sudah lebih tinggi daripada di wusto. Nah, ini untuk perbedaan Pramadin, kemudian Madin Wusto sama Madin Ula. Oke, Bapak Ibu, niki pesan khusus saking Dewan Asatid nggih. Dari Dewan Asatid mohon jika nanti Bapak Ibu ada putra-putrinya, termasuk putra-putri saya. Jika nanti ada yang nggak masuk nggak masuk, itu bisa langsung japri mawon kita kan punya grup ya. Jadi nanti terutama yang di Madin Wusto, khususnya di Madin Wusto. Ya, nanti kalau memang masih sekolah atau ada apa, oke, enggak apa-apa. Kita kan sama-sama membangun toh. Jadi pengurus juga membangun, wali santri juga membangun, santri juga membangun. Toh ini kan milik kita sendiri toh. Ya kita tata sendiri gitu kan. Masalah wusto kayaknya aku yang belajar. Oh, guys, pokoknya nanti ada kegiatan ya, ngoten mawon. Oke, ngoten nggih pokoknya entah nanti di Pramadin, Madin Ula, Madin Wusto jika wonten napa-napa mungkin japri wonten grup ngoten. Nggih sembari ada pergerakan, ada saling sapa di dan grup ngoten. Nggih. Pos.
Oh, oke. Untuk yang posmadin itu ada yang hari Jumat, Bapak Ibu. Posmadin. Posmadin itu pasca madin. Enggak. Sebenarnya ini untuk kajian yang sepuh-sepuh untuk Al-Qur'an. Ini hari Jumat nggih. Jadi monggo nanti Bapak Ibu sembari ketika hari Jumat napa? Oh, masih muda. Tapi lebih tua dari anaknya Mbak Ika ya. Nah, nanti kalau hari Jumat napa sembari nganter, nah nanti bisa ikut di Pak Dayat. Pak Dayat itu salah satu warga kita yang punya sanad Quran langsung dari Kudus. Kudus itu lebih tua dari Mas Rifki. Mas Rifki karena Mas Rifki ini dari Basori. Lah Mas Dayat itu langsung dari Kudus Mbak Arwani. Mbak Arwani itu kalau Bapak Ibu beli Al-Quran cetakan pertama di Indonesia, namanya cetakan Kudus, itu Mbak Arwani yang naskah. Nah itu adalah mbah gurunya dari Mas Dayat. Jadi kita itu punya sanad Quran yang memang mahal sekali. Jadi daripada kemarin saya ngambil dari luar, kita itu punya sanad yang tinggi sekali dari Mas Dayat itu. Nah itu Quran pertama cetakan Indonesia Kudus itu yang naskah Mbak Arwani, dan itu adalah gurunya Mas Dayat. Dan Mas Dayat itu selesai 30 juz binador ya. Nah, itu kepada santrinya Mbak Arwani di Kudus langsung. Jadi makanya ngajinya agak lebih sulit Mbak ini. Wangel ngajinya. Ya memang sanadnya tinggi banget Mas Dayat itu memang. Ya ini untuk yang Jumat nih, Bapak Ibu nanti kalau memang sambil nganter monggo nanti bisa ikut di Mas Dayat. Nih wonten malih Bapak Ibu. Setelah pasca madin apa Pak? Apa nih? Oke, insyaallah punika Bapak Ibu atau mungkin wonten malih Yang hari Jumat itu mulainya kapan? ya? Ya hari Jumat kita mulai Jumat besok. Karena madinnya sudah masuk, maka Jumat besok akan kita mulai. Tapi kalau Pak Dayat riyen nggih, Pak Dayat sudah siap mau dereng, ngoten. Lajeng yang Senenan insyaallah minggu depan juga sudah kita mulai. Jadi aktif kembali. Oh nggih, di musola nanti nggih. Jadi hari Senin ada kajian Senin, kemudian hari Jumat nanti ada kajian Jumat katanya. Dan nanti untuk kajian Jumat karena kita sudah punya kelas baru, nanti Pak Dayat nanti di sini Pak ya. Nah, jadi nanti ya, habis sholat Jumat, sholat maghrib hari Jumat kita langsung dresan bareng-bareng. Nah nanti hari Jumat. Oke, Mbak Lucy ngoten malih. Oke. Menawi ingin wonten Mbak, wonten baik ah. Nggih, lek wonten napa mungkin tanglet ten grup mawon mboten napa nggih. Jadi grup niku kan wis biasa lek wonten tanglet monggo ten grup mawon nggih cek sakecok nggih. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati, insyaallah punika yang bisa saya sampaikan. Besok kita mulai, kita niati bismillahirrahmanirrahim. Niat kita adalah meneruskan perjuangan Darussalam, milik kita bersama, kita kelola bersama nggih. Semoga nanti menjadi amal jariah kita bersama-sama.